Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, adik-adik remaja juga, ikhwan ataupun sahabat-sahabat seiman dan seperjuangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Allah juga masih terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita nilai dengan harga apapun, ialah nikmatus siha wal afiyah, yaitu nikmat kesehatan maupun berupa jasmani maupun secara rohani kita. Dan nikmat yang lain adalah nikmat yang sangat luar biasa, adalah nikmatul imani wal Islam, yang karena nikmat inilah yang barangkali menjadikan kita bisa berkumpul juga di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan ketaatan kita kepada ulil amri kita, yakni dengan melaksanakan satu program yang sudah berulang-ulang kita lakukan, apa yang disebut dengan ta'dibul khos. Istilah lain sering juga disebut ta'dibul muwadzab. Ya, muwadzab itu petugas, pegawai, karyawan, itu namanya muwadzab. Ya, jadi biasanya ditulis di sini muwadzafatul khilafah. Apa artinya itu? Muwadzafatul khilafah artinya apa? Petugas kekhalifahan. Kita ini petugas khalifahan. Dan memang tugasnya manusia itu diciptakan oleh Allah, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Karena kita ini semuanya khalifah, maka pemimpin kita juga harus bernama khalifah, bukan yang lain. Kalau yang lain nanti lain lagi ceritanya. Baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada kita, dijauhkan dari rasa ngantuk, rasa loyo yang banyak disampaikan tadi, rasa apa lagi? Malas, apa lagi? Lesu, capek, pegel, menyerah dan seterusnya. Itu semuanya termasuk sifat-sifat yang sering mengganggu perjuangan kesungguhan kita dalam berjuang menegakkan dinullah Subhanahu wa taala. Itu yang berat, itu musuh dalam diri itu ya. Namanya capek, pegel, ya, lesu, gak semangat, loyo, wangel iku, angel tuturane ya. Ya, apalagi kalau habis makan kayak gini, aku sendiri ya ngantuk ini ya. Tapi mudah-mudahan dengan semangat dan niat kita bahwa tujuan kita hanya satu, ingin beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahalanya, bukan nanggung-nanggung, tapi ada pahalanya surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu pendahuluannya. Temanya yang diberikan kepada saya sudah ditulis tadi di dalam jadwal acara itu,
Ad-da'watu atau ad-da'watu mungkin ya, pakai alif lam. Jadi ad-da'watu fi sabi ya, sabilillah. Ini temanya. Ada lagi dakwatul haq bil haq. Berarti ada juga dakwatul haq bil batil. Ya. Ya. Kalau di sini ada dakwatu fi sabilillah, kita kenal itu ada dua jalan, ada sabilillah, ada sabilit tagut. Berarti ada dakwah fi sabilillah, ada dakwah fi sabilit tagut. Kalau dakwah yang di khilafah ini insyaallah sabilillah. Tapi di luar khilafah nggak jamin. Ya cuman dua itu. Kalau nggak sabilillah ya sabilit tagut atau sabilit setan. Jadi orang berdakwah itu kalau kita nggak dakwah fisabilillah berarti dakwah fisabilit tagut. Kalau dasarnya Quran, hadis, atiullah wa ati rasulul amri itu pasti dakwanya fisabilillah. Cuman pertanyaannya, sudah terarahkah kita dalam berdakwah fisabilillah? Sudah sungguh-sungguh atau masih setengah hati? Sudah baik apa masih belum baik? Nah, ini yang jadi persoalan. Kira-kira ya apa Pak Senol? Sudah baik nggak kita dakwah fisabilillahnya nih? Belum. Masih banyak kekurangan ya? Banyak sekali. Terus kalau ada kekurangan kayak gitu harus dibiarkan atau dicari solusinya? Berusaha. Oke. Fisabilillah. Dakwah itu proyeknya manusia apa proyeknya Allah? Proyeknya manusia atas perintah. Siapa yang punya proyek dakwah ini? Proyek manusia apa proyek Allah? Proyeknya Allah. Dakwah itu urusannya besar apa kecil? Besar. Jadi dakwah itu urusannya besar. Tujuannya juga sangat besar. Ruang lingkupnya juga ya, ruang lingkupnya sangat besar. Tanggung jawabnya sangat besar. Maka pahalanya juga sangat besar. Itu dakwah. Maka urusan dakwah ini bukan urusan semua sembarangan, semua orang bisa melakukan. Itu yang bisa berkecimpung dalam dunia dakwah, dan khilafah ini termasuk dunia dakwah, itu adalah manusia-manusia pilihan Allah, bukan manusia sembarangan. Karena 25 nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah, itu manusia pilihan, dan tugas yang diemban itu sama. Apa itu? Dakwah. Kita pun sebagai umat dari Nabi Muhammad itu termasuk pewaris Nabi juga. Walladzina tabauhum bisan, ya kita menjadi ya. Jadi kita ingin menjadi pewarisnya Rasulullah itu ya. Tugas pokoknya Rasulullah diutus saya sama dengan nabi-nabi yang lain, ya dakwah. Maka kalau kita tidak dakwah, nanti kalau mati kita akan menjadi terdakwa di hadapan Allah. Berat juga. Siapa yang tidak dakwah nanti nek mati akan menjadi terdakwa. Terdakwa itu maksudnya apa? Terdakwa itu artinya apa? Apa Mas Saudari? Terdakwa artinya apa? Tertuduh. Tertuduh kalau dia bersalah gitu loh, itu terdakwa. Tapi kalau dakwah lain lagi. Terdakwa dengan ini repotnya itu bahasa Indonesia itu kadang-kadang kalau meskipun ya enggak mengarah, tetapi kadang-kadang ya. Itu dakwah itu kan asal katanya dari bahasa Quran. Tapi kalau sudah terdakwa melenceng lagi artinya. Terdakwa itu artinya tertuduh membuat suatu kesalahan. Jadi dakwah. Dakwah ini kan dari kata da'a, ya, da'a. Ada yang nulis begitu, ada juga yang nulis pakai alif bengkong, da'a. Nah, kayak gini. Sama ini. Da'a ini kalau dilihat dari arti asalnya da'a itu maknanya bisa berarti mengajak, bisa berarti menyeru, bisa berarti mengundang. Ya, mengundang.
Seperti kita diundang. Ini kita hadir ke sini, ada yang undang nggak? Siapa yang undang? Panitia. Siapa panitianya? Ya Pak Yulianto. Pak Yulianto sendirian atau ada juga yang lain yang ikut ngundang juga? Ada. Siapa selain Pak Yulianto? Lihat di undangannya itu siapa? Tanda tangan di undangan siapa? Ya, Amir Wilayah pasti itu ya. Biasa ACC Amir Wilayah berarti undang. Ya, nah, diundang. Jadi kita hebat ini. Diundang, diseru, diajak. Ada dakwah. Jadi proyeknya Allah ini dan besar. Bukan kecil. Maka kalau kita sendirian, kalau dakwah sendirian itu ya bisa juga, tapi biasanya susah ngukur hasilnya kayak apa. Kalau kita dakwah sendiri-sendiri itu, dakwah apa nama pardia namanya ya, boleh. Ketika mengajak anak istri kita, tetangga kita, tapi itu hasilnya nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatan itu kalau kita pakai sistem dakwah jama'i, ya apa namanya, pakai jaringan, terstruktur. Tanzim, ya tanzim itu terstruktur. Ya. Nah, khilafah ini pardia apa? Jama'i. Kayak jaringan kita, maka enak. dipantau maka mulai dari kemasulan nanti ada lagi umul qura, terpantau. Saking terpantaunya dikasih nomor apa lagi? Nomor apa itu yang koyok KTP ku? Nomor induk warga. Jadi nggak bisa di ini ya. Kalau mau macam-macam, nah itu. Dan memang begitu perintahnya. Karena segala sesuatu kegiatan di dunia ini harus tertata dengan rapi. Apa perkataan Sayyidina Ali? Al-haqqu bila ni'udhamin. Al-haqqu ya. Ini perkataan Sayyidina Ali. Al-haqqu bila ni'udhamin. Masalah bila nizomin yaglibuhul batilu bin nizam. Apa artinya nih? Al-haqqu, kebenaran itu bila nizomen, tapi tidak terstruktur, tidak terorganisir, tidak tertata dengan rapi, tidak ada jaringan, jalan sendiri-sendiri. Yaglibuhu dapat dikalahkan, dapat dirobohkan, dapat diruntuhkan. Al-batili oleh suatu kebatilan, al-haqqu telahnya kebatilan bin nizomi, tapi terstruktur rapi. Nah, makanya kita ini alhamdulillah cerdas, khalifah kita itu ya buat sudah mengamati dakwah di Indonesia ini nggak istilahnya koyok benang kusut, kemana memulainya nggak kelihatan tujuannya ya, makanya baru dia kelas terstruktur itu sudah mulai ya silakan pahamnya itu dakwah. Jadi urusan besar, tanggung jawabnya besar, targetnya juga sangat besar, tujuannya juga besar, risikonya pun juga berisiko nggak kalau kita berdakwah? Apa risikonya? Aku belum pernah mendapatkan risiko gitu. Nggak usah diungkap lah, nggak ada risikonya kok ya. Berisiko nggak Mas Oli kalau berdakwah? Apa risikonya? Sampean semenjak masuk di khilafah sudah apa risikonya sampean? Nggak ada risikonya. Nanti kalau ini dakwah risiko, ada risikonya, orang takut nanti masuk khilafah. Memang kan nggak usah dibahas itu ya. Ya. Jadi bahas aja urusannya besar, tanggung jawabnya besar, jangkauannya juga rahmatan lil alamin itu ya, itu dakwah itu. Kemudian apalagi tadi? Tujuannya sangat besar, pahalanya pun sangat besar, surga. Karena pewaris Nabi. Kalau mati orang yang masih terdaftar namanya di lapas, asalkan aktif tapi ya terdaftar, bukan cuma anggota tapi pasif, mati syahid sampean, mati syahid asalkan niatnya benar dan sungguh-sungguh.
Tapi ya kadang rasa-rasaan banyak tidak hadirnya kayak gini, terus minta mati syahid ya gak iso. Mati sakit. ya, insya Allah kayak Pak Anwar ini kita tahu ya, almarhum mulai dari ini berapa tahun dari Ummul Qura, kesungguhannya itu apapun kegiatannya itu luar biasa lah. Dibanding dengan saya masih beliau lebih hebat. Ya. Kemudian dalam suasana masih aktif gini dipanggil oleh Allah syahid itu, insya Allah masuk surga insya Allah. Amin. Ya. Apa nggak kepingin kayak Pak Anwar? Kepingin? Angkat tangan. Belum, matinya belum. Oh, matinya belum. Kenapa kok sampean nggak mau kalau cepet mati? Padahal takut mati ya tetap mati juga. Hah? Ikulah alasan klasik itu. Takut mati sangunya belum siap, dosanya masih wake. Alasan klasiknya. Nggak apa-apa. Ya, nggak usah takut mati. Yang kita takutkan itu kalau kita mati dalam di ghairil Islam. Ya, kalau kayak kita ini mudah-mudahan tetap dalam tercatat sebagai pejuang-pejuang. Dan kita pemula ini kalau mati, masya Allah, surga merindukan kita, insya Allah. Amin. Catatan tapi harus berjihad. Apa artinya jihad tadi? Sungguh harus beriman dengan iman yang benar. Harus berjihad dengan jihad yang benar, itu syaratnya. Nah, termasuk salah satu di antaranya harus dakwah. Harus dakwah. Dan insya Allah kalau yang di sini pasti dakwah semua, saya yakin. Karena kalau kita sudah jadi mas'ulul ummah itu sudah sama dengan jadi dai kita itu. Jadi mas'ulul ummah, dan itu pahalanya luar biasa. Bukan manusia sembarang itu Mas Dana, itu orang yang bisa jadi mas'ulul ummah dan apa namanya? Staf-stafnya mas'ulul ummah. Itu manusia pilihan itu. Iya. Mana ada orang gitu ya? Kita tidak digaji ya tetap jalan ini. Orang di luar itu digaji aja kadang-kadang males-males ya. Kan luar biasa itu. Bukan manusia sembarangan. Maka dikatakan pewaris Nabi. Oke. Selesai. Ini pengantarnya. Sekarang kalau kita mau berdakwah agar kita menjadi dai yang handal, dai yang bagus, dai yang profesional itu caranya bagaimana? Kan kita ini sudah jadi dai, tapi barangkali kan kita ingin meningkatkan. Bagaimana caranya kalau kita ingin menjadi dai yang handal, dai yang baik, dai yang profesional, bukan dai amatiran? Mana penghapusnya? Gimana caranya? Biar Quran aja yang jawab. Quran aja yang jawab. Bagaimana caranya? Maka jawabannya ada di Quran. Kalau kita ingin menjadi dai atau murabbi yang baik, menjadi mas'ulul ummah yang baik, menjadi ummul qura dan stafnya yang baik, menjadi jawabannya ada di Quran. Buka langsung. Pertama di Quran surat 16 ayat 125. Yang kedua Quran surat 3 ayat 110. Surat 41. Surat 41 itu surat apa? Fussilat kalau tidak salah ya. Coba dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacakan ayatnya, coba bacakan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati, terus wal mau'izatil hasanati, terus wajadilhum billati hiya ahsan. Terus inna rabbaka huwa a'lamu
biman ansabili, ya, ansabili. Wahwa bil perintahnya. Cermati ayat ini supaya kita dapat ilmu. Ya. Ini kan ayat ini menjelaskan tentang dakwah. Ayat ini menjelaskan apanya? Apa tentang dakwah ini, masalah apa yang dijelaskan dalam ayat ini? Cermati dulu. 1 menit. Kalau diterjemahkan kayak gini. Uda'u, serulah, ajaklah. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Siapa yang disuruh ajak? Yang disuruh diajak siapa? Manusia. Disuruh diajak kemana? Ila sabili rabbika. Nah, ini ila sabili rabbika ini sama dengan fi sabilillah, ya. Bil hikmati, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan cara nasihat, mau'izatun, nasihat, pendidikan, ya, dengan nasihat atau pendidikan al hasanah yang baik. Jadi sudah ada 2. 1, 2. Wajadilhum billati hiasan. Apa artinya wajadilhum? Wajadilhum, kalau dia di arti sebetulnya itu bantalah, tapi kasar kalau bahasanya itu, ya. Ya, berdialog lah yang bagus. Jadal ya. Kalau jadal itu harus ada 2 orang. Dala. Ini ada 2 orang ini. Ini namanya bentuk fiilnya kalau kita belajar musyarakah. Ini namanya al-fi'lu lil musyarakah, bentuk musyarakah. Terjadi. Jadala, qatala. Orang berperang itu nggak mungkin kalau nggak ada musuhnya. Orang berbantahan juga berdialog nggak mungkin kalau sendirian. Ini makanya jadala. Orang berdialog itu pasti ada yang bertanya, ada yang ditanya, itu namanya ke di sini. Tapi bisa juga wajadilhum, dan bertengkarlah kamu. Bisa juga kalau mau, ya. Tapi ya kasar. Debat apa biasanya itu? Debat yang biasanya harus sampai kuping merah itu. Debat kusir, ya. Nah, itu nggak bagus. Maka di sini billati hiasan. Berdebatlah kalian dengan cara hasan yang terbaik. Bukan ingin menang-menang sendiri sampai ngotot ulah lehernya itu. Sudah pendapatnya kalah, saya metenteng. Ada nggak orang kayak gitu, Pak Gofar, ya? Sudah salah gitu loh, saya ya pokoknya matamu pokoknya, ya kamu salah kok, pokoknya ya. Sering ketemu orang kayak gitu tuh. Aku gergetan kalau kayak gitu kepinginnya. cuman di sini ada hiasan dengan cara yang baik, ya. Inna rabbaka, sesungguhnya Robmu, huwa, dialah, a'lamu, maha mengetahui, biman dolat, terhadap orang yang sesat, ansabilihi, dari jalannya, dari jalan Allah, tersesat, melenceng, salah jalan, ad-dolin, sesat, bingung. Nah, itu Allah tahu itu orang-orang kayak gitu. Wahwa, dan dia juga, a'lamu, Allah maha mengetahui, bil muhtadin, orang-orang yang tepat jalan, orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang selalu dibawa perlindungan, pertolongan, dan ridha Allah. Itu namanya al-muhtadin. Kesimpulannya, apa isi kandungan ayat ini? Kaitannya dengan dakwah. Nggak dibaca ya nggak bisa paham. Kalau nggak dibaca ayat dulu. Apa Mas Sudan? Isinya apa? Isinya
Sebutkan isinya itu apa. Kalau perintah apa perintahnya. Kalau cara seperti apa caranya. Kalau hasil seperti apa hasilnya. Ya terserah sampean. Ya ayat ini 125 nih. Mau sampean ditanya nanya juga. Gak mari-mari lah ya. Silakan. Maksudnya itu dakwah hidayah itu datang dari Allah. Maksudnya hidayah adalah kalau kalimat uda'u itu perintah enggak? Iya, perintah. Itu dalam bahasa disebut fi'lul amr. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Ada perintah di situ. Uda'u. Apa artinya? Uda'u. Serulah, ajaklah. Berarti siapa yang merintah? Allah. Jadi dakwah itu proyeknya siapa? Ya ini ayatnya. Karena Allah merintah berarti proyeknya Allah. Proyek itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Proyek dakwah ini diserahkan oleh Allah kepada siapa? Untuk mengembangkan siapa? Nabi awalnya. Setelah Nabi tidak ada? Khalifah. Khalifah toh sendirian. Khalifah dan siapa? Yang jelas lah. Khalifah dan siapa? Khalifah dan pengikutnya, petugasnya. Masa khalifah sendirian? Ada jaringan, ada jaringannya, ada strukturnya. Pertanyaannya, sudah kita lakukan karena ini perintah? Sudah dakwah? Sudahkah kita berdakwah? Alhamdulillah sudah. Sudah kelihatan hasilnya? Belum. Ya. Sudah baik caranya? Belum. Sudah istiqomah? Iya. Sabilillahnya kenapa kok nggak jalan? Itu nanti akan tanya di akhir nanti. Nanti akan tanya semua Masrul Umah, ada semua Pak ya. Masrul Umah ini kenapa sampean dakwah? Kan ada dakpis itu sudah wajib. Kenapa kok nggak jalan? Apa yang menyebabkan dakpisnya kok nggak jalan? Terus kalau nggak jalan apa? Sampean harus diam atau harus ada upaya atau menengahi? Nah ini masalah ini. Dan kalau ini nanti sudah kita gini, besok nggak ada bedanya sudah takdib masih begitu juga, rugi takdib sama lainnya, habis 5 juta biayanya. Kalau nggak ada perubahan, rugi. Oh, kita takdib ketemu masalahnya begini, problemnya nggak kunjung selesai solusinya, rugi kita sebetulnya. Rugi. Pese. Itu kalau hitung-hitungan secara matematika. Tapi nggak ada istilah rugi karena kita ini berpahala. Cuman maksud kita ini untuk ya memotivasi. Uda'u perintah. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, maka semua perintah Allah itu konsekuensi hukum yang timbul adalah wajib padanya. Maka uda'u, ajaklah, serulah, maka berdakwah itu hukumnya Kenapa kok wajib? Karena perintah. Maka orang yang tidak dakwah nanti kalau mati akan jadi terdakwa. Bukan main sampean. Yang mendakwai bukan polisi, Allah langsung. Kalau polisi sampean salah disogok, bisa lepas sampean. Allah mau disogok, gak iso. Hukum berdakwah itu wajib. Ini ayatnya. Ini jadi yang punya proyek itu Allah. Tujuannya dakwah itu apa? Disebutkan nggak dalam ayat ini? Nggak di sini dalam ayat ini ada nggak di sini? Tujuan dakwah ada nggak? Yang mana kalimatnya? Iki loh. Ajaklah. Pertanyaannya, aku mau diajak kemana Pak Gofar? Ila sabilillah, ila sabili Rabbi, ke jalan Tuhan. Coba sampai aku diajak ke jalan togut setan ya, jelas. Berarti ini perintah, berarti hukum dakwah itu wajib. Tujuannya disuruh ngajak manusia ke jalan Allah. Dan alhamdulillah kita di khilafah sudah begitu. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Kita termasuk yang cepat apa yang lambat? Dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Cepat ya? Cepat. Staf daulah belum tahu. Bagaimana wilayah Surabaya menurut staf daulah cepat apa lambat? Hah? Apa faktanya?
Katanya penambahan warganya cepatnya penambahan warganya. Oh, betul. Dibanding dengan di tempat sampean, Kalau di tempat saya lambat mana? ya, Lebih cepat lagi. Ya, ada pembanding. lebih cepat lagi. Iya, lebih cepat aja. Sungguh-sungguh mana di tempat sampean dengan di sini kira-kira? Dengan sampean melihat keadaan acara pada ini. Sungguh di sini. Sungguh sing deh, sing teman. Jangan-jangan sampean kena di sini ngomong gitu. Nanti naik pulang dirasani opo Surabaya ku sing ndak memang teko meng 10 gitu loh ya. Jadi saya rasakan gini, Ustaz. Ah. Jadi sejak saya bergabung Ya. tahun 1431 Hijriah. Ya. Saya mendengar Surabaya ini punya sambal Kalimantan kemana-mana. Iya. Itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Nah sekarang hanya di Surabaya saya seperti tidak penuh. Alhamdulillah. Apa gimana? Bilang amin. Amin ya. Ini bukan orang Surabaya loh yang ini aja. Jadi sampean kalau orang Surabaya sendiri kan bisa ngaku-ngaku kan, ini orang lain loh, wilayah lain maksudnya. Alhamdulillah, barakallah ya. Teman ya. Iya. Ya kita kalau menilai diri sendiri kan nggak objektif, tapi kalau orang lain itu insya Allah lebih objektif ya. Baik. Jadi. Iya. Tapi menurut Pak Gopar, kalau menurut penilaiannya ini katanya sudah bagus dakwanya. Menurut Pak Gopar sendiri rasakan sudah bagus apa masih perlu diperbaiki lagi? Perlu diperbaiki lagi. Jadi adanya takdibul ini termasuk penting kalau gitu ya. Penting. Ya, baik. Wajib berdakwah karena perintah. Tujuan dakwah mengajak manusia ila sabili rabbik, dalam bahasa lain ila sabilillah. Maka kita ini punya program. Dulu yang menetapkan itu awalnya Amir Daulah, kemudian disepakati oleh Khalifah. Ada namanya Dakpis. Apa singkatan apa dari Dakpis? Dakwah fi sabilillah. Coba sampai dakwah fi sabilit togut. Jangan ya, sabilillah. Oke. Di sini dijelaskan nggak dalam ayat ini cara berdakwah yang baik? Dijelaskan nggak? Yang mana kalimatnya? Bil hikmah. Artinya apa? Dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah itu apa? Hikmah ini kan artinya bijaksana. Bijaksana, ada arif, ada bijaksana. Itu karena diganding. Ada arif, ada bijaksana. Tinggi mana ini bahasanya nih? Arif dan bijaksana. Arif itu artinya tahu, paham. Kalau bijaksana lebih dari paham. Ya, tak contoh. Ini segi 4 ya. Tahu sampean dari sini ada apa di sini? Hah? Kertas tahu, gak ada tulisan. Dari sini ada apa? Ada tulisan. Dilihat dari sini ada apa? Ada kertas ya gini ya yang ya. Dilihat dari sini ada apa? Ada tulisan. Dilihat dari atas sini, sampean nggak lihat kalau dari situ ya, nggak tahu sampean. Yang dari sini nggak bisa. Berarti sampean baru arif. Tapi kalau saya dari sisi ini tahu, dari sisi ini tahu, dari sisi ini tahu, namanya bijaksana. Tinggi mana kira-kira bahasanya dengan bijaksana? Jadi dakwah itu harus bijaksana. Sampean punya ayam yang baru netes itu, apa namanya itu? Anak-anak ayamnya baru menetas ya. Betul. Dikasih makanan jagung kira-kira dimakan. Jagung dikasih jagung dimakan nggak sama anak ayam itu? Nggak mungkin, mati. Iya, nggak anak ayam kok baru menetas ya. Kalau ibunya, iya. Dikasih apa kira-kira supaya dimakan? Ya yang lembut-lembut yang kecil sesuai dengan kemampuan. Wong anak ayam sampean kok dikasih jagung yo, itu namanya nggak bijaksana yang punya ayam itu. Mati ayamnya kalau dipaksa sampeannya. Jadi bijaksana itu luas, ya. Sampean cuman paham arif tapi belum tentu bijaksana. Maka bijaksana itu orang yang mampu melihat segala. Jadi orang yang bijaksana itu kayak nyabut rambut tapi nggak terasa. Bisa nggak kira-kira?
Ditusuk jarum nggak terasa, dicabut nggak terasa. Bijaksana itulah beliau. Ya, bisa nggak kira-kira? Mbak, nyuruh sama minta tolong sama nggak tujuannya? Nyuruh sama minta tolong sama nggak tujuannya? Sama. Tapi bahasanya lebih bijaksana mana? Ya. Kalau saya ngelak kalau dikasih air, gimana sih sampean ini? Kurang ajar nggak saya kalau gini ya? Ya ngomong nggak sopan ya. Nggak bagus itu. Tapi kalau saya, Mas boleh minta tolong Mas? Onggi, saya ngelak mau minum. Enak kan? Ya, walaupun orang lain, sampean anaknya sendiri, ayo bapak mau makan ambil loh, tak tempel, wah itu nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu ya ya. Tadi Pak Amin menyampaikan ke saya, bagaimana sekarang kita itu karena orang lagi lagi takut sekarang kalau bicara khilafah, karena khilafah itu sekarang sedang dilihat oleh dia ya. Terus tadi Pak Amin, bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah khilafah ini tapi tidak memakai kata khilafah supaya gampang diterima orang. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Caranya? Menyampaikan dari sisi yang lain. Ya, itulah bijaksana namanya. Kalau kita menyampaikan pakai bahasa ini akan ditentang orang, ya cari bahasa tapi tujuannya tetap sama. Seorang dai itu harus begitu. Mendakwai petani tidak sama dengan mendakwai pedagang. Kalau sama nanti walaupun materinya sama tapi mendakwai pejabat dengan orang biasa beda. Mendakwai orang berilmu dengan orang yang biasa lain caranya. Bisa kira-kira ya. Dokter yang bagus itu nggak langsung ngasih obat ke pasiennya, diapakan dulu? Diagnosa. Cara mengadosanya bagaimana? Tanya, ya sampean sakit apa? Sejak kapan? Habis makan apa sampean kok bisa begini? Nah gini ya itu. Kalau ada dokter main suntik saja, oh mati nanti pasiennya itu nggak ditanya gini. Itu nggak bijaksana dokternya. Itu dokter goblok namanya. Ya. Ditanya dulu. Kita juga dalam berdakwah begitu. Selama ini kalau kita dapis apa langsung ngajak orang nggak dilihat-lihat dulu orangnya? Lihat orangnya. Apanya yang dilihat? Yang dilihat apanya? Kebiasaannya. Hah? Kebiasaannya. Kebiasaan apanya? Sampean orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, sampean tiba-tiba dakwai. Angel apa gampang? Angel. Angel Tuturannya. Ada wanita kalau pergi masih suka nganak no duit, ya ngaji males, ya. Terus kemudian kalau berpakaian nggak pernah pakai hijab, tiba-tiba sampean datang dakwah langsung dikasih ayat sampean gak ini masuk neraka, gak tambah ikut tambah lari. Kemarin itu saya kan kalau hari anu kan ngajar di sana di Wiyung, ada sebuah yayasan, ngajak kayak lembaga-lembaga kursus itu, kursus hadis Al-Quran. Terus orang, ayo ikut di Al-Hikmah. Itu ustadznya yang ngajar, Pak Abdul Hayy namanya. Bagus, ngajarin Al-Quran bagus, ngajarin tajwidnya juga bagus. Sudah diajarkan nanti terus diterjemahkan, diartikan. Terus apa kata ibu itu? Oh, itu yang saya nggak mau. Bukan itu yang saya cari, itu nggak mau. Pakai arti, iya diartikan, nggak mau saya. Kalau mau tadarus biasa saja mau aku. Kalau pakai arti mau. Kenapa Mbak kok sampai ngomong kayak gitu? Aku tuh kemarin diajak Ibu Rifai, ya, di masjid yang sama. Baru satu kali datang itu langsung ninggung menganakkan duit itu loh, rentenir. Padahal itu pekerjaan sehari-hariku. Itu yang saya takut itu kalau Al-Quran diartikan itu. Maka kalau diajak ngaji tadarus biasa itu belajar tajwid mah. Tapi kalau artinya gak takut. Itu yang pertama. Saya datang lagi yang kedua kalinya, ustaz yang berbeda singgung lagi masalah hijab. Padahal aku naik keluar rumah itu sering gak pakai kerudung waktu keluar, kena terus aku. Maka aku naik. Nah itu. Kalau ada seperti itu maka bijaksana, tanya dulu. Ini orang yang masuk ke jamaah ini siapa? Maka itu perlu peta dakwah. Kita ini kalau mau dakwah ini masuk dulu nanti peta dakwah. Ya, apa yang prioritasnya? Di sini masih banyak orang yang setengah telanjang kalau jalan. Di sini banyak orang yang belum paham syahadat. Di sini banyak orang yang belum bisa baca Quran. Di sini banyak orang yang belum sholat. Sudah sholat tapi enggak berinfak berzakat. Itu ada peta dakwah kita. Enggak usah sengaja mempetakan, tanya-tanya nanti ke RT RW-nya itu kan begitu. Baru kita masuk. Kalau sampai langsung nyelono, langsung dakwah dengan macam-macam, itu namanya tidak bil hikmah. Tidak bil hikmah. Jadi hikmah itu tadi lebih tinggi daripada arif. Kalau arif itu cuman tahu luar-luarnya saja, tapi kalau bil hikmah itu sak jero-jeroannya tahu. Paham kira-kira ya? Iya. Terus apa lagi? Caranya satu,
Kira-kira sudah paham maksudnya bil hikmah ya? Bisa ya? Paham ya? Terus yang kedua apa? Cara dakwah. Wal mau'izatul hasanah. Berdakwah, ngajar itu sama. Kan ngajar itu kan dakwah juga. Jangan sampai ngajar anak kecil sudah dibaca gak boleh goblok sampai. Ya itu gak bagus itu. Orang digoblok-goblokin, apalagi orang tua. Sampai kok goblok remen mulutku sudah berbusa nerangkan saya gak paham-paham sampai itu ya. Ya jangan itu. Wal mau'izatul dengan nasihat-nasihat yang baik, menyenangkan, gak menyinggung perasaan. Bisa kira-kira ya? Ya. Ya, jadi kadang-kadang dengan gaya juga dengan ya itu juga itu wal mau'izatul hasanah. Terus ini. Yang ini, apa ini? Sebetulnya yang harus dikembangkan kalau kita datang dapis ini di sini nih. Maka dibutuhkan persiapan yang bagus, persiapan mental, persiapan materi, apalagi kira-kira di sini ya. Wajadilum, ajaklah mereka yang kita mau dakwah itu, yang kita mau dapis itu dengan cara berdialog. Kira-kira memulainya ke apa Mas Oli? Kalau kita mau datang itu, kira-kira bahasanya apa kira-kira? Kita datang ke Nia. Lain nggak gayanya kalau kita datang menawarkan barang dengan kita mau mengajak masuk surga, lain nggak kira-kira? Ya. Kira-kira bagaimana? Itu punya masing-masing nggak bisa sama itu, yang bisa sama. Kalau kita sudah kenal dengan tidak kenal sama sekali, lain nggak? Cara ngajaknya? Mas apa? Fauzan datang dapis ke sana, nggak ada yang kenal di situ, RT-nya nggak kenal, tiba-tiba masuk. Dengan di situ sudah ada yang kenal, bahkan yang saya sudah kenal, lain nggak? Kira-kira harapannya untuk ikut itu yang mana? Yang sudah kenal. Kalau ada yang kenal biasanya kita ditangkap. Nah itu. Ya itu. Motor siar itu dakwah nggak? Motor siar itu dakwah nggak? Kalau sering dihadang polisi itu baik apa enggak? Baik. Baik. Apa baiknya? Tidak ada baik polisinya. Kita perlu nggak bantu polisi, kasih tahu bahwa itu baiknya minimal kenal kita ya. Belum tahu dia. Iya. Tapi bisa nggak kita sambil jalan jangan dihadang-hadang kayak gitu ya? Bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Hah? Kalau kita dakwah gitu menggunakan jalan umum itu, apa perlu pemberitahuan, minta izin, apa bagaimana, atau main tancap aja? Sehingga nanti berurusan sama polisi, ditangkap nanti pengurus-pengurusnya begini, sehingga dakwah kita terhambat. Kira-kira bagaimana? Itu kembali lagi, bagaimana dengan bijaksana? Bagaimana kalau perintahnya memang nggak boleh minta izin? Hah? Perintahnya memang tidak boleh minta izin. Siapa yang memerintahkan seperti itu? Hah? Ya. Ya tapi walaupun diperintah itu kan, tapi nanti kalau kita akan menghadapi kayak ada segini bagaimana kan perlu dicari jalan istilahnya. Kalau kita tahu di sini nanti ada hambatan, masa kita labrak? Kan orang yang bijak itu ini ada lubang, mungkin sedih ya gini ya. Itu ya. Bagus juga sebetulnya kalau dalam berita itu khalifah mendidik kita supaya kita menjadi orang yang cerdas. Lapangan itu jangan melawan arus supaya kita terhambat. Kalau saya nggak nyalahkan khalifah kalau memang perintahnya begitu. Itu maksudnya supaya kita belajar. Karena di sini, ini sini bil hikmah. Bagaimana penerapannya itu masing-masing orang nanti dicerdaskan sendiri oleh Allah kalau kita sudah sering berarti. Wal mau'izatil hasanah. Ya. Ada 3 tuh, watawasau bil haqqi, watawasau bis sobri, watawasau bil marhamah. Nah ini bil harmah dengan kasih sayang. Kalau kita ngajar itu daya kasih. Nah sampai ngajarin anaknya sendiri, mangkel, tambah gak bisa. Aku pernah dulu sama Pak Amin itu masih tinggal di Duku Kupang. Saya suruh ngaji anak saya ngenyang naik ngaji ya. Aku mau ngaji tapi bacanya cuma 2 kali. Kapan bisanya? Dibaca 2 kali berhenti. Kak telaten aku tak pukul hammer di sininya ya. Nangis. Sirio itu. Pak Amin datang. Tambah nggak bisa naik sampean itu. Cari Pak Amin salah. Di mana salahnya Pak Amin? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman Allah itu maha pengasih loh Allah.
ngajarkan Al-Quran itu harus dasarnya dengan kasih sayang juga. Sampean mangkel tambah gak iso. Cara Pak Amin. Dan saya ingat sudah 20 tahun yang lalu itu ngomongnya kayak gitu. Nah, itu namanya bijaksana. Siapin rotan sebelah. Iya, biar aku dulu di rotan aku kalau gak ngaji aku. Di rotan. Dulu kan nek kita belajar nahu sorob iku lho ya. Doroba dorobu doroba fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altuna. Gak iso suruh berdiri kayak gini, angkat kakinya gini. Nanti ini enggak sebentar 1 jam. Nanti kalau sudah capek diturunkan di rotan. Iya. Dulu sistem guru kayak gitu. Kalau sekarang sampean kayak gitu diambil polisi sampean. Dianggap kekerasan. Nah, oke. Ini apa kira-kira isinya ayat ini? Ini dakwah sudah dilakukan. Tujuannya sudah jelas, ngajak manusia ke jalan Allah. Caranya sudah kita lakukan, ayat 3 bil hikmah wal mau'izah wal jalm sudah kita lakukan. Sekarang inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil tadil. Kalau orang sudah kita dakwahi, apa yang kita tunggu, Pak Farhan? Sudah kita dakwah fisabilillah. Apa yang ditunggu? Orang yang sudah datang kita ajak dengan baik-baik silaturahmi itu, apa yang ditunggu? Hasil ya. Hasilnya itu ada 2. Direspon dengan baik, ada harapan untuk kita kembali ngajak lagi. Direspon dengan tidak baik, gak ada harapan untuk kita kembali lagi. Biasanya gimana Mas Solik? Responnya sampai kalau dapis itu responnya banyak yang positif apa negatif? Banyak yang bukan negatif ya, enggak ngerespon. Enggak direspon. Wah, itu tambah parah. Jadi sampai masuk itu sudah ditutupin pintu gitu ya. Enggak. Kita bicara itu kayak enggak dianu, iya. Enggak direken. Iya. Kira-kira apa sebabnya tuh kayak gitu? Karena pertama karena dia merasa sudah punya semacam kumpulan. Sudah kumpulan. Iya. Bukan karena salahnya sampean mungkin mengungkap bahasa-bahasa gitu ya. Karena kita dianggap yang baru atau gimana tahu itu jadi ngeremehkan begitu ya. Iya, kan? Ternyata banyak juga manusia seperti itu ya. Iya. Iya, enggak apa-apa, enggak usah takut. Laksanakan aja perintah. Urusan hasil itu mau direspon dengan baik, mau ditolak atau kita dipisui enggak apa-apa. Nabi juga dipisui enggak Nabi? Oh, bukan dipisui, dilempari kotoran, bahkan mau dibunuh, giginya sampai patah itu. Nah, sampean cuma begitu aja ya. Marah nggak sampean kalau dapat orang kayak gitu? Sekarang nggak sabar. Gitu. Ya, lihat di sini ayatnya. Kalau sudah dakwah kita laksanakan, yang ditunggu itu responnya tadi itu. Direspon positif atau respon baik, atau barangkali bukan hal yang kita tunggu yang kita temukan. Bisa terjadi, pasti itu. Karena Nabi, 25 Nabi, Rasul juga begitu. Mulai Nabi Adam belum, mulai Nabi Nuh, Nabi Musa itu. Nabi Nuh itu kenapa datang banjir melanda sampai tenggelam bumi dulu itu? Gara-garanya umat waktu itu menolak dakwanya Nabi Nuh berdoa, ya Allah turunkan hujan. Terjadi hujan beberapa hari itu terus tenggelam semua bumi itu ya. Untung Nabi Nuh punya perahu, punya kapal besar. Kalau nggak bikin kapal ya kita nggak ada sekarang ini. Jadi kita ini sebetulnya bukan keturunan Nabi Adam, kita keturunan Nabi Nuh sebetulnya. Karena Nabi Adam itu sudah pernah Musa, Nabi Nuh ya. Gara-garanya itu diganjar oleh Allah gara-gara menolak dakwah. Tapi nggak usah takut ditolak. Ini maka Allah beritahu, Inna Rabbaka, artinya apa? Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allahmu. Huwa, Dia a'lamu, lebih mengetahui atau maha mengetahui, biman dolla, terhadap orang-orang yang ansabili. Ya. Jadi kalau kita sudah pakai tutur kata baik, penampilan kita sudah bagus tapi masih direspon dengan baik, itu memang begitu. Allah sudah tahu itu, sudah tahu bahwa itu nanti orang dolla. Dolla itu artinya 2, bingung. Dolla juga artinya sesat. Bagus mana bingung dengan sesat? Bagus sesat. Gak ada bagusnya. Enggak, kalau dibanding lah. Orang bingung, orang sesat. Kalau bingung itu masih ada harapan. Iya, kalau sudah sesat itu udah repot itu. Iya. Dolla. Setelah dakwah dilaksanakan itu, a'lamu biman dolla al sabili. Allah tahu itu.
Jadi kalau tidak kita nggak usah sampai kenceng, kepingin sekali itu nggak usah. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang ikut tidak ikut itu urusan Allah. Tapi kalau kita sudah menyampaikan, sudah lepas kewajiban. Besok nggak didakwa lagi, kita sudah melaksanakan. Tapi kalau bisa itu ya supaya kelihatan hasilnya. Jangan sampai orang yang kita dakwah itu kok nolak semua. 100 orang kita dakwah enggak satu pun yang ikut. Nanti kayak umatnya Nabi Nuh. Ya. Wahwa dan dia siapa? A'lamu, maha mengetahui juga bil muhtadin, orang yang dapat petunjuk. Iya. Orang-orang yang didakwai oleh khalifah kita sampaikan termasuk kita ini, ya kita ini sudah masuk di sini. Setelah kita masuk di khalifah, kita ditugaskan juga oleh Allah dan khalifah kita juga sama kita tugasnya mendakwakannya. Kita sudah dakwah juga. Pertanyaannya orang yang sudah kita ajak itu banyak yang ikut apa banyak yang tidak ikut? Pak Senul. Banyak yang tidak ikut. Kira-kira banyak yang tidak ikut itu umpamanya kita analisa itu dan mungkin tidak ikut mungkin karena kekeliruan kita mengajak atau mungkin yang memang yang diajak itu bermasalah. Kira-kira yang siapa kira-kira? Yang ngajak itu yang bermasalah apa yang diajak itu yang bermasalah? Yang diajak. Hah? Yang diajak? Iya. Kalau yang mengajak ini nggak punya masalah. Yang tukang ngajak ini kira-kira Pak Khiri punya masalah nggak? Masing-masing punya masalah. Apa masalahnya? Ngajak punya masalah. Apa masalahnya? Masalah pertama biasanya yang ngajak ini bahwa apa yang dia sampaikan dia merasa saya menyampaikan karena saya, bukan ini kita sampaikan ayat Allah. Oh. Jadi kalau misalnya menyampaikan terima, dia yang nggak terima, jadi emosi. Bisa. Tapi kalau membawa ini yang saya sampaikan Allah, apa perintah Allah, maka kalau dia nolak, ya biasa-biasa aja kita. Iya. Oh berarti kalau begitu sebelum menyampaikan perlu niat yang baik ya? Iya. Jangan langsung ngajak. Maka tadi Amir Daulah kita sudah menyampaikan, jalin komunikasi dengan baik dengan Allah. Sebab yang menggerakkan hati manusia itu kita cuma menyampaikan. Orang yang bisa nerima, bisa nolak itu urusan Allah. Ya, makanya kuncinya tadi sholat tahajud. Ya gitu jadi. Sebelum kita penting itu. Kenapa khalifah kita itu bisa bertahan sampai sekarang itu? Kalau menurut saya salah satu karena tahajud bagi dia itu wajib. Tidak ada malam-malam yang lalu kecuali ya tahajud, jadi komunikasi. Kalau saya sama Pak Gofar kadang-kadang aja Pak Gofar ya. Ya. Banyak ditinggalnya banyak dikerjakannya. Sama dengan Pak Hai. Kadang-kadang kalau Ilham ngomong berapa kali, kadang-kadang saya normal. Karena kalau ngomong 2 kali 3 kali kok suka juga bolak-balik nggak meningkat. Kalau sudah malas juga normal. Normal itu kan kata khalifah minimal 1 kali seminggu. Tapi itu nggak naik-naik kelas kalau kayak gitu terus ya. Maka dijawab normal. Biar nggak keto LA kalau Pak Gofar. Normal. Iya. Ini ya. Ini. Jadi di dalam ayat ini simpulkan ini ayat ini. Ada apa ini kesimpulan tentang dakwah di sini apa saja isinya ayat ini tentang dakwah? Ayo, isinya ayat 125 An-Nahl ini tentang dakwah terkait dengan apa? Pertama, udau ini hukum. Hukum dakwah itu apa? Wajib. Ila sabili rabbika ini apa? Tujuan dakwah. Mau diajak kemana di dakwah itu? Yukhrijuna minaz zulumati ilan nur hatta yakfuru bitaguti wa yu'min billah. Itu tujuannya ayat ya. Itu ya. Kan definisi dakwah itu kalau didefinisikan apa itu dakwah? Dakwah itu dakwatun nas, mengajak manusia ila sabilillah, menuju jalan Allah. Ya, caranya bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadil. Ya. Tujuannya liyakhruju minaz zulumati ilan nur hatta yakfuru bitaguti wa yu'min billah. Ya itu. Ya itu ya. Itu tujuannya. Enggak sederhana kok ya. Berarti ini tujuan.
Ya, monggo silakan. Tujuan. Kalau bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilum bil yasin apa ini? Masuk mana ini? Cara atau metode dakwah. Metode dakwah. Kalau inna rabbaka wa'lamu bisabilihi wa'lam ini apa ini? Masuk mana ini? Hasil. Nah, itu tidak Allah tahu. Jadi kalau kita berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil juga nggak usah kecewa. Allah sudah tahu. Cuman kita tetap berdaya upaya. Ya namanya kalau orang bekerja itu kan ingin berhasil ya Pak Zainal ya. Masa kita dakwah nggak ada hasilnya ya berhasil. Maka supaya mencapai hasil yang bagus itu gimana caranya? Ini bukan cara dakwanya, tapi caranya untuk mendapatkan hasil yang respon yang baik itu agar mendapat hidayah itu gimana caranya? Bagaimana caranya? Dakwah yang paling bagus itu dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Sebab kalau kita ngajak-ngajak orang suruh begini tapi enggak kita ngelakoni, kita kena itu. Ada ayatnya Pak Janalia. Mengapa kamu ngajak orang kamu enggak ngelakoni? Surat berapa itu? Ya, jadi itu apa judulnya itu? Kalau dikaitkan dengan dakwah, kabura makton itu diberi judul apa itu? Ada lagi atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu nyuruh orang berbuat baik kok enggak ngelakoni? Itu apa itu? Itu dakwah semua itu. Amat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang nyuruh orang melakukan sesuatu tapi enggak ngelakoni. Ngomong tok. Itu masuk apa itu? Sanksi. Ya, sanksi di sini. Sanksi dai. Atau bisa juga ya bisa juga istilahnya apa di sini? Sanksi orang yang berdakwah tapi tidak okay. Bisa juga istilahnya apa? Adab dalam berdakwah. Adab dakwah. Di sini. Bukan lagi di sini. Bukan di sini lagi. Surat 3 ayat 110. 3 ayat ini aja sudah cukup nanti, masih aja. Apa isinya? Apa isi kandungan surat ketiga ayat 110? Sebagai umat terbaik kita memiliki tugas amar ma'ruf nahi munkar. Diberi judul apa kira-kira ayat itu? Apa Mas? Mau diberi judul apa? Kapan Allah menyebut hamba-hambanya yang beriman menjadi umat yang terbaik? Kapan? Bagi manusia mengajak yang harus ini. Atau pertanyaan lain, maukah kita disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik di antara umat yang lain? Mau? Bagaimana caranya menurut ayat itu? Ya itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada resikonya enggak kita kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kalau menyuruh orang berbuat baik ada risiko enggak? Kalau melarang orang melakukan perbuatan mungkar ada risiko? Makanya ada orang dakwah itu cuma nyuri yang baik-baik, berpuasa, ya, sholat jamaah, nggak mau menyangkut. Kalau sudah menyangkut minum-minuman, pacaran apa gitu, nggak berani orang, karena beresiko. Kalau dai-nya khilafah mana? Dua-duanya dilakukan nggak, Pak Gofar? Bisa nggak kita menjadi orang yang baik? Umat yang terbaik kalau cuman nyuruh melakukan yang baik-baik saja, enggak mau berupaya mencegah yang mungkar. Ya saya pernah dialog dengan teman-teman apa
apa namanya ini yang sering nginep-nginep di masjid ya? Ya, jamaah tablik. Kan saya bilang, kenapa sampai kon yang baik-baik terus dijelaskan? Enggak pernah. Padahal ayatnya itu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, sampai yang baik-baik aja, enggak pernah mencegah-cegah kita. Terus dia jawab gini, karena kalau kita sudah orang sudah tahu yang baik itu, otomatis nanti itu berhenti dia melakukan. Enggak, saya bilang, enggak begitu. Kalau cuma begitu, enggak mungkin Allah nambah wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dakwah itu dijalankan itu karena di muka bumi ini banyak orang yang tidak mau berbuat baik, banyak juga orang yang berbuat jahat. Maka dakwah itu cara memperbaikinya. Maka orang kalau terjun dalam dunia dakwah, termasuk kita ini, maka Allah memberikan gelar, dipuja kita. Langit dan bumi malaikat dipuja kita. Kuntum khaira ummah. Apa artinya? Kuntum khaira ummah. Coba lihat. Kamu sekalian sopo? Ya kita semua ini. Khaira ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, di antara manusia yang dilahirkan di dunia ini. Tapi kapan kita menjadi umat yang terbaik? Harus ta'muruna wa tanhauna. Masih ada lagi sambungannya apa? Wa tu'minuna billah. Iman, hijrah, jihad, ya tu'minuna billah, iman. Sudah berimankah kita? Dijawab, Pak. Sudah berimankah kita? Sudah. Kita sudah beriman apa masih sedang memproses iman? Yang benar yang mana? Apakah kita sudah termasuk orang-orang beriman atau masih termasuk orang yang memproses imannya menuju iman yang lebih sempurna? Yang mana kita akhirnya? Mana Pak Janal? Proses. Ya. Jadi kalau begitu sampai belum termasuk orang beriman. Jangan bingung. Ya apa Pak Ihsan? Kita ini sudah termasuk orang beriman atau masih termasuk orang-orang yang memproses keimanannya menuju iman yang baik? Yang mana kira-kira? Di antaranya. Sudah beriman kita, sudah beriman tapi terus memproses. Karena kalau ditanya sudah baikkah iman kita, mungkin jawabannya sudah baik, ada mengatakan belum. Enak mana ngomong sudah baik atau daripada belum? Umpamanya sudah baikkah iman kita? Belum. Kalau belum kan masih berusaha untuk yang baik. Ya, kalau ngomong sudah sombong. Ya, sudah sombong tuh. Sudah baik iman kita, sudah baik. Ya nggak usah ngaji kayak gini ya, sudah baik kok yo. Karena kita menyadari belum, tapi jangan juga mengatakan tidak. Kalau tidak itu masih nol putul berarti. Nggak mau. Ya, kalau belum itu sudah jalan separuhnya tinggal gitu loh yo. Jadi kita sudah beriman tapi terus memproses imannya. Ya. Bisa nggak Pak Janal? Bisa nggak orang melakukan kebaikan menghindari kejahatan kalau tidak punya iman? Nggak bisa, harus punya iman. Ya apa Mas Abdal? Bisa nggak kita melakukan kebaikan dan menghindari hal-hal yang kemungkaran itu kalau tidak punya iman? Bisa. Caranya? Ada contoh di masyarakat. Mana? Orang-orang kafir itu banyak yang melakukan Kebaikan. Iya, tapi tidak punya iman. Apa contoh kebaikannya? Dia bantu orang-orang miskin, ngasih makan kepada orang-orang kafir. Ada ya orang kafir kayak gitu ya? Iya. Jadi itu baik. Ya, baik secara manusia baik. Cuma dia tidak akan insya Allah tidak dapat apa-apa. Baiknya menurut kita apa menurut dia? Umum. Bisa dia, bisa kita juga ya. Tapi sia-sia ya. Sia-sia. Berarti ada kebaikan yang sia-sia. Iya. Jadi makanya di surat apa itu? Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kita ini, syaratnya dua. Alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Surat berapa itu ya? Saya agak lupa ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang atau manusia di antara kami itu syaratnya dua. Pertama, alladzina amanu, harus beriman. Yang kedua, utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka kita dikhilafah oleh khalifah kita ini yang diasah terus kita ini. Taklim. Kenapa suruh taklim? Supaya
Pinter, karena kalau goblok itu wes udah gampang dibodoh-bodohi, sudah goblok ya. Dolun mudillun, wes dia sesat nyesatkan orang karena nggak mau taklim. Ya, terus taklim juga ini juga merupakan bibit kita sudah iman semua, tapi tidak boleh dibiarkan iman, harus ya. Koyok apa Mas? HP ini nggak dicas, apa yang terjadi? Lemot ya. Iya. Kalau sepeda motor akinya lemah, mobil akinya lemah, starternya angel. Iya. Kalau manusia imannya lemah, tuturannya angel. Ada nggak orang khalifah, orang warga khilafah imannya lemah? Ada nggak? Banyak mana yang lemah dengan yang sudah mantep, yang sudah kuat? Datanya tanya Amir Wilayah itu berapa warga khilafah di Surabaya? Sudah tercatat. Banyak yang ngaji apa barang yang tidak ngaji? Banyak yang ngaji. Lah, iya. Pak Samsul dulu yang milih itu orang yang tidak mau ngaji itu cuma dibayat atau terus dibiarkan. Maka sampean dosa itu membayat orang dibiarkan. Ya itu tentunya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa fungsinya iman dalam kehidupan kita ini? Kembali lagi, karena tadi di situ orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan yang menjadi manusia terbaik itu di samping amar ma'ruf nahi mungkar harus beriman. Sekarang apa fungsi iman dalam kehidupan kita ini? Fungsinya iman dalam kehidupan kita menjalankan din Allah ini ya. Hah? Tidak ada yang lebih penting dari itu. Tadi HP nek baterainya lemah, bisa dipakai nelpon? Bisa tapi mati. Iya kan itu kan nggak bagus itu. Kalau sepeda motor akinya lemah, mobil akinya lemah, bisa dipakai nyetater? Nggak bisa. Kalau imannya lemah, bisa orang bergerak melakukan kebaikan? Suruh ngaji, taat ngaji gini, bisa. Jadi apa fungsinya iman sebetulnya itu? Makanya harus dicas terus itu imannya. Salah satu caranya ngecas iman ini, takdib ini, ngecas iman ini. Apa Mas? Apa fungsinya iman dalam kehidupan ini? Memperkuat akidah kita. Belum kena. Tadi HP dengan baterai dengan HP tadi itu loh. Kalau lemah, apa yang terjadi? Iya, gak bisa dipakai nelpon, gak gerak HP-nya. Sepeda motor. Hah? Enggak, belum kena. Sumber daya. Apa maksudnya? Meningkatkan dalam ketaatan kepada Allah dalam perintah Allah itu untuk lebihan untuk meningkatkan yang lain. Jadi dengan iman itu kita bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ya, bahasanya kurang sedikit lagi, kurang ya. Kurang sedikit. Sudah mengarah tapi kurang sedikit lagi. Apa masih berarti kan? Meningkatkan amal. Kalau saya kasih bahasa begini, iman itu merupakan penggerak. Setuju sampean? Menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Karena nggak punya iman itu, dengar azan nggak digubris, lihat kotak infak, jangankan diisi, dilirik aja enggak. Ya, bolak-balik diundang oleh Mas Umar menghadiri begini wes ya. Katanya tadi Pak Amir Daulah itu dianggap remeh kalau kita ngadakan kayak gini, nggak direken dia biasa. Mau hadir pun tidak hadir, hadirnya terlambat atau cepat ya biasa saja. Kadang-kadang sampai di sini mulut berbusa ngantuk. Kenapa itu? Motivasinya lemah. Motivasi itu iman. Kalau imannya lemah, ya kayak mobil itu di starter nggak bisa aja seperti itu. Kayak HP. Jadi iman itu fungsinya pertama tadi penggerak. Maka harus tidak boleh lemah Pak. Ya. Bagaimana caranya supaya iman supaya tetap kuat? Dicas. Ngecasnya pakai apa? Pakai Quran dan hadis. Sampai dicas di kolom di tambah mate sampai. Ya, dicas. Ya. Jadi fungsi iman yang pertama menjadi penggerak, pendorong, memotivasi kita untuk selalu maju dalam kebaikan. Satu. Yang kedua apa kira-kira Mas Aryo? Fungsinya iman. Ya sama tadi dengan bahasanya. Ya. Orang taat kepada Allah itu kan isinya dua. Apa? Taat kepada Allah itu kan isinya dua. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat itu isinya dua. Apa kira-kira isinya?
melaksanakan perintah, jauhi larangan. Kalau imannya nggak kuat, tetap melanggar nggak larangan Allah. Contohnya, disuruh jangan gibah, tetap gibah terus. Disuruh sholat, ya nggak tepat waktu. Disuruh sholat khusyuk, malam belakrak nih sholat. Ada kira-kira Mas Arya? Ya itu tadi. Taklim izin terus. Izinnya pun kadang-kadang ketanya tadamirul di tengah jalan baru ngomong. Oh ya aku berangkat gini. ya seperti itu. Ya. Jadi fungsinya iman. Nah, makanya kalau iman ibarat baterai dengan HP, ibarat aki dengan sepeda motor dan kalau itu lemah, nggak bisa apa-apa kita. Nggak bisa apa-apa. Hah? Iya, iman itu energi. Energi itu mukjizat. Jadi yang bisa menggerakkan kita itu iman. Kita sebetulnya punya ada potensi semua. Pak Samsul dengan saya ada potensi untuk nyolong itu, untuk nipu juga ada potensi. Kenapa kita tidak lakukan? Ada iman, ngerem. Jadi iman itu pengerem. Iya. Sampai kalau lihat cewek ayu seneng nggak? Seneng. Nggak sampai seneng apalagi Mas Fauzan. Tertarik gak biasanya? Tertarik gak? Tertarik. Kenapa sampai nggak menggoda cewek ayu tuh? Nggak dipakai siulin apa gitu? Kenapa? Ada iman. Paling-paling nih nggak nahan, paling-paling dilerekin. Dilerek tuh seneng. Coba tidak punya iman, oh. 16. Iya. Iya. Nah, itu sampean pernah kayak gitu Pak Samsul? Kok tahu Pak Samsul? Kalau Pausan lain, goda cewek berjilbab digoda sama Pausan. Disiulin dulu. Ini hudan maksud saya. Ye, sombong ini ye, astronot mau kemana? Orang pakai jilbab bilang astronot. Padahal itu mau dicari perhatian itu. Ya. Kenapa begitu? Hudan, kenapa kok begitu? Iman. Ayo sangat keren. Jadi ini sama Pak Amin kira-kira kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya pas nginep di rumahnya, ada acara waktu itu, Tazib juga di rumahnya Amir wilayah Borneo sekarang itu, Ustaz Amiruddin. Itu banyak yang hadir Pak. Baru jaraknya sampai 200 meter itu. Dari Balikpapan ke Tenggarong itu kan agak jauh tuh. Situ. Terus di situ ada orang tua. Paling tua dia adunya, umurnya sudah hampir 80 tahun. Terus ngomong begini sama saya. Saya mau bertanya boleh? Boleh Pak. Nah di lantai 2 itu sudah selesai nih ya. Yang saya cari ini sekarang itu yang bisa menggerakkan saya itu loh. Itu yang saya cari. Apa yang bisa menggerakkan saya? Soalnya aku nek dengar azan itu dari dulu tahu aku. Pahalanya sholat Jumat jamaah itu 25 derajat, 27 derajat. Tapi aku nek dengar azan ya nggak ada yang menggerakkan saya untuk berangkat. Terus kayak ke masjid itu tahu kalau pahalanya berimpang melihat kota Impedisi tahu saya. Tapi saya nggak pernah bergerak. Saya itu jadi yang saya cari itu sekarang yang bisa menggerakkan saya untuk melakukan kebaikan itu loh. Itu saya nggak. Itu yang mau cari. Sudah beberapa ustaz saya tanya belum ini. Barangkali sampean katanya. Terus saya bilang sebelum saya bertanya, sebelum sampean menjawab, sampean tak tanya dulu sama sampean. Sampean tadi ke sini jalan kaki, sepeda motor apa pakai mobil? Sepeda motor. Sampean tadi sepeda motornya bisa di starter itu apa yang menjadikan gitu? Ya karena ada akinya. Kalau akinya mati kira-kira bisa nggak sepeda motornya sampai starter nyala? Nggak bisa. Ya. Sampean punya HP? Iya HP cabul dulu itu ya. Apa yang membuat HP-nya sampean bisa dipakai nelpon itu kayak gitu nyambung kemana-mana? Ya karena ada baterainya. Kalau baterainya lemah kira-kira bisa dibuat HP-nya? Gak bisa. Lah itu sampean sama dengan HP dengan sepeda motor itu sampean. Akinya lemah. Sampean pertanyaannya yang menggerakkan sampean itu iman. Kalau imannya itu sampean lemah, ya nggak ada setrumnya, ya jadi seperti itu sampean. Terus diajak salaman, iya benar sampean aku nggak berani membantah katanya. Ya memang benar, itu Al-Quran kok yang ngomong. Terus bagaimana ke depannya? Ya sampean
Kalau aki yang lemah itu dicas di listrik, HP juga begitu. Tapi kalau sampean akinya imannya sampean lemah itu ngecasnya pakai Quran sama hadis. Caranya rajin, rajin nggak? Baru 2 kali ini katanya aku ikut di khilafah. Tapi saya berniat insya Allah akan ikut seterusnya. Nah, itu balik lagi iman. Jadi iman itu pendorong, penggerak untuk melakukan segala kebaikan, ketaatan terutama. Yang kedua juga pencegah, pengerem. Nah, itu sudah habis ya waktunya. Saya tambah satu. Surat Fussilat tadi itu apa? Surat Fussilat ayat 33 coba buka. Karena ada 3 ayat. Fussilat. Coba dibuka. Apa kira-kira isinya? Intinya itu surat Fussilat ayat 33 itu. Habis ini pas dialog sedikit. Tanya. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Apa kesimpulan isi Fussilat 41:33? Apa Dan? Kesimpulannya? Apa Mas Zainal? Kesimpulannya apa itu? Orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang menyerukan kepada Allah. Ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling baik yang diucapkan oleh manusia selama hidup di dunia ini kecuali perkataan-perkataan yang bisa mengajak kita jalan Allah. Apa itu maksudnya? Dakwah. Jadi ini ayat ini menjelaskan tentang betapa besar pahalanya orang berdakwah. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut kita mulai kita lahir sampai mati nanti selain dengan ungkapan-ungkapan yang kita ajak itu untuk dakwah. Dan alhamdulillah kita sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke khilafah, menjadi warga khilafah. Pasti nek warga khilafah itu ya omongannya setiap hari pasti selalu ngajak orang ke jalan yang baik. Betul ya Pak ya? Iya. Walaupun anak kita, istri kita tangsa gitu ya. Cuman orang itu yang kadang-kadang ya tidak direspon. Tapi Mas Holi gak usah kecewa Mas Holi ya kalau gak direspon ya. Apa-apa ya, yang begitu. Innallaha huwa a'lamu biman dhalla an sabilillah ya. Allah sudah tahu ini yang sesat, ini yang dapat petunjuk itu ya. Itu kesimpulan akhirnya, yang penting kita jalankan dakwah itu karena perintah. Kira-kira itu. Ya. Nah, apa? Iya, norokoku. Lakum dinukum waliyadin, begitu ya? Iya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan pakai lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau saya ngajak Mas Zainal ini mulut sudah berebut nanti ngeyel terus gak mau kalau tetap menyanyi sampai iya sampai nggak usah tukaran, jangan apa ya, nggak usah kayak gitu. Ada ayat di Quran itu surat apa itu? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya wes Mas Hadir tak kandani sampean begini sampean nggak mau nanti ya terserah. Nanti tanggung jawabnya sendiri-sendiri di hadapan. Enak kayak gitu. Daripada ngajak ya apa? Sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Baik, demikian penyampaian materi dakwah fisabilillah oleh Ustaz Abdul Aziz. Yaitu selesai pukul 14.00. Selanjutnya ada waktu 30 menit sampai setengah 3 yaitu diskusi materi atau tanya jawab. Monggo yang mau bertanya atau menambahkan silakan. Pak, ada Pak Samsul ini. Pak Samsul, monggo. Biasanya hidup nek sampean bertanya dulu dong. Mau tanya. Belum tahu masalahnya Pak Samsul ya? Saya beritahu masalahnya. Nanti siapa saja menjawab. Mengapa dakpis di semua kemasulahan yang ada tidak bisa maksimal bahkan cenderung tidak jalan? Nah itu masalahnya. Jawabannya mungkin nanti 1, 2, 3 agak boleh sama. Itu aja.
Yang bertanggung jawab itu TWT. Iya. 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 Iya boleh. Kan kita Indonesia. Mengapa dakpis pada itu sudah merupakan satu kewajiban bagi para dai, baik dai yang sudah lama maupun yang baru itu, ya. Kalau sudah ada itu kita punya, karena tadi perintahnya udah itu kan dakpis sudah. Sekarang sudah dakpis. Cuman mengapa tidak baik jalannya, hasilnya belum maksimal, dan bahkan cenderung masih ada yang tidak jalan sama sekali. Apa masalahnya? Apa? Kenalannya kurang Apa kenanya? kenalannya kurang banyak. Kenalannya. Harus mempunyai kenalan. Kalau tidak punya kenalan, orang tiba-tiba debat lagi. Biar sampai mulu ya. Bisa nggak kita dakwah tanpa kenalan? Bisa, cuman ya. Kenalan apa tadi kenalannya? Kenalannya kurang? Artinya kedekatan emosional. Oh, kenalan ya. Hubungan emosionalnya belum muncul ya. Ya, oke. Jadi penting nggak hubungan emosional itu? Caranya silaturahmi. Hubungan emosional. Ya dibangun. Caranya membangun bangsa silaturahmi. Silaturahmi tidak kenal jadi kenal. Jauh jadi dengan silaturahmi. Yang putus bisa jadi tersambung. Yang jauh bisa jadi silaturahmi. Hah? Yang tidak bagus emosional. Hubungan emosional itu ya gitu tadi, menjalin hubungan silaturahmi kalau bahasa kita. Oke, bagus ini Pak Samsul. Siapa yang lain? Diskusi nih kita. Pertanyaannya tetap situ, jawabannya banyak. Dan bisa jadi sekaligus jadi solusi nanti. Perlu dijadwal. Perlu dijadwal itu mungkin bahasanya lebih bagus itu para masulul ummah itu harus membuat program. Ya pahamin ya, menjadwal program. Kemana dakpis ini besok kepada di mana. Jadi harus ada pemetaan juga. Pemetaan madu itu ya, di mana. Kemudian kira-kira yang paling pas ini menyampaikan Pak Samsul atau Pak Erpin misalnya begitu ya. Ya, atau Masulul Ummah sendiri kan. Masulul Ummah itu kan hanya mengkoordinir. Bisa dia kalau tidak bisa minta tolong kepada orang lain. Jadi yang kedua harus diprogram atau dijadwal. Harus diprogram. Karena tadi bahasanya tidak terprogram ya, ini solusinya ya. Jadi kalau tadi ini kurang kenalan, kurang hubungan emosional. Caranya supaya timbul hubungan emosional silaturahmi. Apalagi? Ayo Mas Andi. Tekadnya kurang. Hah? Tekad. Oh, kurang pede ya. Ya, kurang pede. Ya. Kurang pede. Kurang percaya diri. Apa tadi? Tekad. Kenapa tekadnya? Kurang. Hah? Tekadnya kurang kuat. Kurang greget. Ya, tekad ini niat ya. Tekad sama dengan niat ya. Tekad kurang kuat. Apalagi? Ayo Pak Gofar ditambah. Diskusi nih. Kurang ilmu. Kalau kurang ilmu berarti kurang ajar itu. Kurang diajar maksud saya. Kalau kurang ilmu kan dibilang itu pasang TWT. Kayak iso sampean TWT itu membuat program long tahun lah, aku sudah selesai sekarang. Nah, sampean sering tak kirim sama sampean saya nggak kelem moco. Oh TWT sing disalahno. Tapi mungkin juga saya salah. Cuman bikin tapi nggak di-share ya. Atau tidak diingatkan bisa juga. Tapi yang paling banyak masalah itu di Pak Samsul sebetulnya, bukan di Pak Haji. TWT-nya sudah memprogram ya. Mungkin kurang kontrol. Harus ada R-nya. Kalau tidak ada R-nya nanti lain lagi artinya. Kurang kontrol, kurang dikawal gitu ya. Ya, bisa. Kurang kawal. Ya. Kalau tidak dikawal itu
Akhirnya kadang-kadang walaupun sudah terprogram tapi jalannya melenceng. Contoh, itu program TWT itu Pak Samsul sudah bagus sedemikian rupa, saya sebutkan latar belakangnya. Kenapa jamaah, imamah, kenapa itu harus dibahas? Ada latar belakangnya. Kenapa fikul jihad, kenapa dia latar. Kemudian ada tujuannya. Ada tujuannya, ada rumusan masalahnya, ada pembahasannya ya, begitu ya yang sudah kini ya. Tapi kadang-kadang karena nggak pernah ikut apa? Madrasah Murabbi, nggak pernah ikut, akhirnya menyampaikan textbook, apa yang ada di situ itu yang disampaikan. Padahal sebetulnya bukan gitu. Itu sebetulnya itu yang sudah kita buat itu kayak buku apa istilahnya? Referensi. Itu perlu lagi kita itu membuat persiapan diringkas gitu. Kalau di situ ayatnya 10 sampai mau dicuangkan 10, 3 bulan nggak selesai materinya. Cuman itu kan referensi, dijelaskan dengan poin-poinnya. Pandai-pandailah kita menggunakan waktu yang ada itu para murabbi. Kenapa murabbi banyak masalah sudah enak materinya nggak disampaikan? Karena nggak ngerti cara pengelolaannya. Kenapa nggak ngerti? Nggak ikut madrasah murabbi? Ada nggak di sini para murabbi nggak pernah ikut madrasah murabbi? Angkat tangan. Jangan nanti kayak toilet nanti. Ada nggak kira-kira ya? Ada. Wes, udahlah gak usah tunjuk hidung. Ya. Cuman ke depan itu supaya tidak melenceng tadi materi-materi yang sudah bagus itu harus ikut madrasah murabbi supaya tidak textbook. Ya, istilahnya Ustaz Zaki dulu tenggelam. Bisa tenggelam itu jadi melenceng. Tapi kalau kita bagus itu kan udah pesan. Setiap taklim mau dibuka itu pertama sampaikan dulu bahwa ini membuktikan ketaatan. Itu. Yang kedua, impak itu perlu disampaikan terus itu. Jangan ke materi dulu kalau tidak dimotivasi. Baru nanti sekian materi yang banyak itu sudah disampaikan, arahkan lagi bahwa semua ini yang mulai berzakatnya, berimpaknya, sholatnya dan sebagainya itu tidak akan bermakna kalau tidak diarahkan dengan sistem khilafah. Jadi dibuka luas itu nanti kembali lagi di awalnya pendahuluannya tujuan khilafah, setelah materi dibahas lagi disimpulkan lagi itu tuh arahnya juga khilafah. Kalau dibahas mengikuti yang di buku itu tenggelam nanti. Ya. Ini pakai istilahnya Ustaz Zaki ya. Ya. Apa? Yang bikin setengah mata itu sudah tak dibilang monoprogram. Artinya kan tidak ada klasifikasi yang misalkan umur sekian sampai sekian ini mendalami tentang apa gitu. Apa gitu. Dia ada keputusan misalkan seperti misalkan kasih kelas apa sekolah tentang usia itu. Nah ini harus di apa? Usia maksudnya? Ya, usia. Tingkatan usianya. Usia warga. Kalau misalnya kayak sekolah itu ada kelas yang ini pemuda kan sifatnya umum. Oh, tapi kan kita kan pada umumnya sudah dewasa, Pak. Ya ini kayak Hudan sama Fauzan ini walaupun belum beristrikat tapi kan sama dengan Pak Hudori juga itu sudah agak ini. Artinya tidak ada anak usia SD di sini. Kalau mau dibuat kelas-kelas kayak gitu kurikulumnya nanti tambah mati aku. Iya. Capek loh itu bikin itu Pak Samsul. Aku kadang-kadang sampai nyandar kayak gini-gini ya, sampai gini-gini ngetik gitu ya. Mau disuruh bikin kayak gitu ya kita anggap umumnya. Jadi gak usah klasifikasi ini taklim nisa, ini rijal, ini anak muda, gak usah samakan saja karena pemikirannya sudah sama. Cuman maksud kita itu yang sudah ada itu jangan textbook ke situ. Sampean baca lagi, olah lagi kan sudah saya jadwal berdasarkan tema-temanya. Bulan ini misalnya rata-rata kan pakai 2 bulan itu satu judul itu kan bagus itu. Tapi jangan ketika menyampaikan itu lepas dari koridor khilafah itu. Jadi kalau digambar gini. Di awal mukadimah di sini harus kalipahan dulu ini ya. Bahwa pelaksanaan taklim ini salah satu bukti ketaatan kita kepada 3 ketaatan itu ya. Terus yang kedua di sini juga sampaikan bahwa betapa pentingnya kita ini taklim itu gini. Dulu kan sudah sering disampaikan oleh Presiden. Jadi sampaikan dulu masalah pentingnya impak karena banyak ini. Terus nanti masuk materi-materi di sini, materinya. Setelah disimpulkan di sini, ya ini bicara zakat, bicara tentang munakahat, tentang pendidikan. Balik nomane, ini semua di sini arahnya kalau tidak dikelola berdasarkan sistem kalipahan maka akan mengambang lagi. Jadi selalu mengkerucut ke kalipahan. Bisa kira-kira ke depan kayak gitu ya? Ya ini pertanyaannya Pak Samsul tadi.
Apalagi? Ini masih ini tadi. Sebab-sebab Jalannya ada. tadi masih kurang loh tadi. Itu tadi tidak ada hubungan emosional. Apa ini tadi? Tidak terprogram. Itu masalah. Ini tadi kurang pede. Kira-kira gimana Pak Mitro caranya supaya pede? Tadi kan Pak Mitro yang bikin masalah tadi nih. Kurang pede katanya. Supaya pede itu bagaimana? Kali itu Ya. pribadi. Pribadi. Ya, Lewat mana? Melalui apa? saya lihat program-programnya juga disepakati itu. Contohnya? Di apa? Bisa dalam membaca kehadiran taklim itu bisa belajar di situ. Di pelatihan Murabi juga bisa. Ya, ini sudah dikasih. Iya, bisa. Sehingga ilmu yang kita dapat ini menjadi banyak referensi kita. Karena semakin banyak referensi kita, kita diharapkan mudah menyampaikan ke Iya, supaya intinya supaya pede tadi itu ya. Jadi karena kata Pak Mitro tidak pede, supaya pede itu tadi sudah memberi solusi. Ya, sampean kalau suruh dapis masih kurang pede ya. Kalau misalnya siapa saja itu tidak pede, si kurang pede. Kurang pede. Kalau Mas Holik terlalu pede atau kurang pede juga? Lumayan ya. Kayak Mas Zainal. Tidak pede. Banyak pedenya atau banyak tidak pedenya kalau sampai David? Tidak pede. Nah ini masalahnya besar ya. Kalau Mas Sudori? Tidak pede juga. Sudah berapa orang yang bergabung di sampean yang di Malang itu? Kalau selama saya jadi masuk baru 7 orang. Oh, udah banyak itu. Bagus itu. Udah 7 orang. Aktif semuanya? Aktif 3 orang. Aktif 3 orang. Yang lain insya Allah masih menjalin. Iya, perlu hubungan emosional tadi ya katanya ya. Ya, perlu emosional ya. Oke. Sudah bagus itu 7. Kurang pede, ya itu tadi. Caranya banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak berdialog. Apa ini tadi ini? Tekadnya kurang. Apa yang dimaksud dengan tekadnya kurang? Kurang nekat apa kurang tekad? Lain nggak nekat sama tekad? Apa bedanya nekat dengan tekad? Kalau nekat itu bohong, kesungguhan. Kalau tekad kesungguhan. Tekad ya, kesungguhan, niat yang kuat ya. Kan niat, karena kan niat tadi itu kan bagian dari iman. Jadi tekad. Jadi bahasa lain itu kurang semangat. Biasanya orang yang membuat tidak semangat itu karena imannya kuat, terus ilmu juga bisa jadi. Apalagi Mas, coba tambahin Mas. Sebabnya dapis tidak jalan. Karena kurangnya teknik dan kayak pengalaman pribadi. Oh, pengalaman dakwanya kurang, jam terbangnya kurang ya. Masih pemula. Tapi tetap ada kemauan. Daripada pengalamannya banyak tapi nggak mau, bagus mana? Pengalamannya masih kurang tapi tekadnya kuat, ilmunya segudang tapi nggak mau melakukan, bagus mana kira-kira? Yang pertama. Sampean masuk yang mana? Hah? Nggak masuk kemana-mana? Jangan. Oke. Apalagi nanti kalau kita gini nanti akan tergambar nanti. Tambah Mas Sudori. Kalau untuk dapis ini, kalau saya komentari sedikit tentang terprogram itu. Terprogram. Ya. Ya tadi kurang terprogram. Ya, kurang terprogram. Maksudnya kurang terprogram itu penjadwalan. Problemnya begini, penjadwalan ini menggunakan dai yang ada atau dai kemasulan, maksudnya dai seluruh Sriwilaya atau Ummul Qura atau di kemasulan saja. Setahu saya kalau kemasulannya ngejadwal dai Ummul Qura itu nggak pas. Jadi Gimana? Kalau kemasulan yang menjadwal? Kemasulan yang bikin jadwal, memasukkan dai. Kan problemnya itu kan sudah tadi itu kurang pede, tekadnya kurang kuat dan sebagainya itu. Jadi nggak berjalan harusnya. Yeah. Kalau kemasukulan yang ngejadwal, minta dai Ummul Qura, ini loncat namanya ini ya.
Loncat. Program itu harusnya dari atas yang memberikan tugas itu. Seperti Amir Ummul Qura memberikan tugas dai ini untuk masuk ke kemasulan itu. Kalau masuk yang menjadwal itu minta namanya. Nggak terbalik tah. Minta apa namanya? Mengundang gitu kan. Tapi maksudnya kan kalau begitu. Program itu kan Iya. Ummul Qura yang memerintahkan dai untuk ngisi takfis umpamanya di mana. Iya. Bisa seperti itu, tapi sebetulnya yang paling tahu kondisi di para makhluk di sekitar ya. Bukan matbunya, dai-nya. Kan permasalahannya itu kan seperti di Malang, Iya. di Jabung ini. Iya. Di Jabung ini kan saya, adik saya sama anak saya ini bisa gerak. Iya. Ini problemnya itu tadi, nggak pede, kurang pede, tekadnya kurang kuat. Terus kalau kita mau jadwal dari kemaskulan minta dai gitu. Iya. Iya. Ini nggak bisa terrealisasi karena yang perintah ini maskul kan. Maskul perintah dai Ummul Qura. Oh enggak, jadi begini. Sampean mengusulkan siapa-siapa dakwanya boleh di wilayah juga bisa kan. Dai itu kan ada dai Ummul Qura, ada dai wilayah, ada dai dola. Bisa. Sudah saya coba iya. usulkan itu. Ya, sampean yang usulkan, tapi yang memberi tugas itu nanti otomatis yang dia kemasulan apa namanya Ummul Qura. Kalau begitu. Yang menjadwal itu siapa? Amir Ummul Qura kah? Amir Ummul Qura mungkin bisa menjawab. Siapa yang punya tugas menjadwal jadwal dapis itu? Mas'ulul Ummah apa? Ummul Qura. Saya juga belum banyak paham ini. Atau mungkin Amir Wilayah bisa juga. Siapa yang punya tugas membuat program atau menjadwal kegiatan dapis di kemasulan itu tugasnya Mas'ulul Ummah apa tugasnya Ummul Qura? Atau bekerja sama? Jadi dapis itu dijadwalkan oleh Masulan Iya. dan warganya. Kapan kita dapis? Tanggal 12 Rabiul Awal. Sudah. Ya. Sudah selesai. Nanti sampaikan ke Ummul Qura ke wilayah. Minta dai. Bukan minta dai, sudah sampaikan aja. Maka wilayah dan Ummul Qura ini harus datangkan. Oh ini dapsisnya Masulan ini tanggal 12. Berarti itu. Nanti koordinasinya mana yang didatangkan. Karena tidak mungkin nanti satu Masulan itu duduk ke sana. Iya. Boleh juga. Iya, iya. Jadi bisa jadi nanti ada 4 dai, ada 4 warga nyebar, boleh. Jadi sampaikan aja ke atas bahwa jadwal di kemasulan saya tanggal sekian, cukup gitu aja. Iya. Tanpa ada ini yang jadwal itu tidak ada. Selama ini belum seperti itu. Ya, belum. Seperti yang disampaikan Amir Qura belum seperti itu ya. Contoh. Surabaya Pakal itu sudah tentukan musyawarah warganya ditentukan hari Sabtu ini jam 8 pagi, maka mas'ul dan warganya itu sudah tetapkan itu, kemudian disampaikan ke Ummul Qura dan wilayah, maka Ummul Qura langsung datang ke sana atau menugaskan di antara stafnya gitu. Jadi sudah secara otomatis ya. Tapi selama ini kalau kita dengar ceritanya Mas'ul belum seperti itu. Sudah jadi keputusan atau masih? Memang begitu berjalannya. Berarti sudah keputusan berarti ya? Iya. Bukan jadwal seperti taklim gitu kan ya? Enggak. Jadi pokoknya kemasulan itu tinggal jadwal harinya, tanggalnya di bulan ini. Nanti secara otomatis Ummul Qura dan wilayah itu akan datang. Oke. Nah kita tunggu jadwal itu, yang ada cuma ada di Pakal, ada di Surabaya Barat hari ini. Iya. Ada di 2 kemasulan itu aja. Tapi mungkin juga antara Mas'ul dengan Mas'ul perlu saling koordinasi, takut tempuh waktunya jadi hari-harinya tuh. Misalnya kalau sekarang Amir Wilayah diminta di Malang tapi diminta juga di Surabaya Barat itu, jadi tetap ya harusnya stafnya banyak. Ya. Jadi Pak Khudori banyak nanti istilahnya di Ummul Qura di wilayah itu bisa bantu ya. Dengan catatan nanti perlu juga koordinasi dengan maksud takut di sana dijadwal disampaikan juga menjadwal menghindari tidak tempuh yang. Ya. Sepengalaman saya ini kalau saya juga siap tapi dijadwal di luar Malang. Iya. Saya juga siap. Iya. Dengan kelemahan saya dan kemampuan saya. Iya.
kalau di Malang kami memang berharap dari luar, Iya. karena berbagai macam alasan. Iya. Ini dampaknya itu sebenarnya yang kami tanggapi itu setelahnya. Kalau ngomong-ngomongnya ini aman, biasa saja. Umpama Ustaz Farhan di Purwopacet datang ke Malang, kita ajak nih ke toko, ke polsek atau kemana saja, itu nggak ada problem, dakwah saja dakwah kita. Besok itu sudah itu tanggapannya, ya itulah yang kita manfaatkan, saya yang ngomong gitu. Nah, artinya mereka yang cari kita. Sekarang kita cari mereka itu dengan menggunakan dai-dai yang saya tunjuk, oh ini kiainya. Iya. Jadi sudah ada kayak nyambung ya, yang sampai pengalaman sampai disampaikan Amir Wilayah sampai sudah agak nyambung ya. Jadi tinggal ke depan kita tinggal prakteknya. Oh, itu tadi apa? Menjawab yang mana nih tadi? Program. Tidak terprogram, tidak terprogram. Jadi itu sudah dapat solusi tadi. Dengan berkembangnya situasi sekarang semenjak dibubarkannya FPI, dibubarkannya Hizbut Tahrir, kan semuanya kan banyak berbicara tentang khilafah. Itu kira-kira ada nggak dampaknya kepada para dai untuk menyampaikan dakwah khilafah ini, atau juga kepada para mad'u yang sehingga tidak tertarik itu karena melihat perkembangan itu kira-kira berdampak nggak? Dengan image-nya orang sekarang kan khilafah itu sudah organisasi terlarang begini. Ada pengaruhnya nggak dengan para dai ini supaya semakin berani menyampaikan atau malah tambah takut? Juga dengan orang-orang yang kita ajak untuk masuk bersama kita di khilafah. Kira-kira ada pengaruhnya nggak Mas Kholik ya? Yang pasti itu berpengaruh. Berpengaruh ya. Karena kan media massa gitu ya. Dan bahan-bahan yang kita menyampaikan, kita sampaikan bahwa khilafah ini tidak sama dengan HTI. Iya. Gitu. Jadi kita harus bisa nyampaikan. Iya, harus pandai-pandai kali ya. Menyampaikan bahwa misinya tidak sama, walaupun kita sama-sama mengusung tentang khilafah, tapi metode dan anunya tidak sama. Tidak sama. Iya. Ya memang ya target dan tujuannya tidak sama ya. Berhadapan dengan memang ya rata-rata umat karena sudah disuntik ya, sudah disuntik pikirannya gitu. Kita mungkin memang mempengaruhi ya kan semakin. Tapi kalau kita pandai mengolah apa istilahnya ya, alasan-alasan motivasi menyampaikan, juga mereka tidak akan kendor dengan adanya gitu. Jadi memang di sini berdiplomasi itu penting. Makanya tadi Pak Amin, saya tadi ngomong Pak Amin itu mungkin ke depan ini kalau image-nya orang melihat, mungkin kita tetap misi khilafah kita sampaikan, tetapi bukan khilafahnya yang ditonjolkan. Itu bagaimana caranya ini juga membutuhkan ya. Kalau kan bisa kita khilafah, bahasa lain dari khilafah itu kira-kira apa? Sistem kepemimpinan Islam, kan sudah aman itu ya. Ya, kita mau bicara tentang sistem khilafah. Kalau langsung berbicara tentang khilafah lain orang, karena kan image-nya orang itu atau khilafah seperti itu. Itulah yang masuk, yang termasuk dari sini tadi ya. Bil hikmah itu ke situ. Tambah lagi, ini mau habis nih. Apalagi kira-kira yang kurang sini? Monggo Pak Yulianto, sehingga nanti kita punya kesimpulan. Kalau tidak mau dakwah karena takut ditolak, dakwanya ada nggak kira-kira orang yang perasaan kayak gini? Nggak mau dakwah karena takut ditolak. Ada kira-kira Pak Faisal? Ada ya? Coba ya. Salah satu kelemahan ini saya rasakan kelemahan. Ya. Jadi sasaran ini, objek dakwah ini, jadi mindset prioritas ini belum mengenai prinsip kewajiban prioritas. Mindset prioritasnya yang belum menjadi ini. Nah, mestinya kan mindset prioritas itu adalah orang terdekat, tetangga terdekat. Nah, itu mindsetnya. Nah, kita masih banyak berpikir orang yang jauh dari kita kan. Nah, kalau mindsetnya bisa dirubah, masing-masing orang terdekat, tetangga terdekat, saya pikir biayanya lebih rendah. Ini Pak Hutori, bagus juga ini mindsetnya katanya. Kita kadang-kadang programnya tetangga yang jauh, padahal ada tetangga yang dekat belum disentuh. Ya betul begitu ya selama ini ya. Ada hubungannya dengan subjektivitas tadi. Wah, tetangga sudah tahu dia akan dapat terima,
akhirnya tidak jadi mindset prioritas. Nah, itu subjektivitas itu. Solusinya Solusinya mindset ini dulu. dirubah. Iya. Prioritas orang terdekat, tetangga terdekat. Nah, itulah hubungannya. Orang terdekat berarti keluarga terdekat dulu ya. Yang berikutnya tetangga terdekat. Iya. Iya. Kan ada hubungan emosional. Kan? Iya, iya. Iya. Walaupun masih tipis. Itu tadi hubungan emosional. Nah, Fakta di lapangan begini, Ustaz. iya. Jadi kadang saudara kita itu dia lebih mendengarkan orang lain yang kita ustadkan gitu. Iya, 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 iya. Saya ustadkan. Iya, iya. Ketimbang saya. Saudara Pak Naryo itu saya yang ngomong, lebih dia dengar Daripada Pak Naryo. Pak D-nya Pak Naryo itu. Iya. Lebih didengar timbang Pak Naryo yang ngomong. Makanya kalau Beda, maka saya bilang ada dadinya tadi. jadi begini. Kalau mata kita kena debu bisa nggak sampai niup sendiri? Bisa. Harus melibatkan siapa? Ya begitu juga. Kalau kita mendakwai keluarga rodo angin banyak alasan, apalagi saya kan lebih tua daripada sampean mendakwai gak lah. Aku duluan makan garam sampai. Kalau sudah prioritas jangan panggil orang lain. Seperti tadi sampean kena debu matanya nggak bisa niup sendiri, panggil orang nanti dia yang niupkan. Itu berhasil. Sifatnya manusia memang gitu. Aku kalau dakwah di sekitar Candi Lontar bosan sendiri aku. Kadang-kadang nggak di rumah nggak direken. Karena sudah tahu setiap hari begitu. Tapi kalau saya dakwah ke Perak itu diperhatikan orang ya, karena jarang lihat itu. Begitu juga, nek sampai sehari-hari di situ sampai wah, Pak Hudori ya kok sampai Dino ketemu. Coba sekali-kali panggil Pak Zainal, lain lagi ceritanya. Melihat jenggotnya aja sudah tertarik orang. Nah maksud saya tadi itu tadi ada yang menjadwal seperti Pak Zainal, umpama jabung nih. Iya. Bulan ini Pak Zainal dengan Pak Samsul. Iya. Iya gitu. Pak Samsul sekali-sekali Pak Samsul itu sampai Pak jadwal ini kan orang yang berkompeten. Kalau saya kan masuk yang memerintahkan itu Dijadwal, Mas Iya. Ul. Tidak perlu dijadwal. Kalau antum minta saja karena memang kebutuhan masulan antum yang tahu. Kalau seperti itu nanti dijadwal malah ribet. Jadi ambil jadwal di Japung ini. Iya. Hari ini. Kalau bisa saya minta ini, enggak usah dijadwal sudah. Dibuat fleksibel aja gitu ya. Nah, artinya tetap terprogram tapi tidak kaku dengan ya. Karena selama ini kelemahannya kalau dijadwal, dari atas belum dijadwal. Kata di atas, dari bawah belum dijadwal. Saling menyalahkan nanti. Iya. Maka kita sudah cut. Jangan pernah nyalahkan atas atau bawah, sahabat atau siapa saja, tapi kita introspeksi. Maka begitu. Pokoknya dijadwal harinya, tanggalnya. Kalau memang ada permintaan karena ini sesuai nih karakter Ustadz ini sesuai dengan kampung saya minta. Iya. Gak usah dijadwal dari atas sudah. Rungokno Pak Samsul. Sampai kau nyalakan TWT. Asal jalan sudah. Berpotensi sama-sama salah, sama-sama benar. Jadi yang bagus itu bekerja sama, nggak usah saling tunjuk hidung. Pak Haji yang salah, Pak Samsul salah, nggak baik. Kalau dakwah itu orang jarang ngomong saja, itu sudah nggak makan. Atau dilihat misalkan ya orangnya itu jualan gitu. Iya. Jualan itu jual. Ya betul setuju tuh. Kita kalau beragama, Itu dalam rangka menjalin hubungan emosional tadi itu. Karena dakwah kalau ada hubungan emosional dengan tidak lain sekali. Cepat. Udah kemarin kita dapat Nah, cocok aku. Pakai ilmunya semut. Semut itu nek nggak ada yang manis-manis gak mau kumpul. Ya kita bikin juga kali gas banyak kok ya urunan. Iya betul. Sudah ngelak capek kayak gini ya saya. Diajak lain kalau memang iya. Jadi bagus. Silakan. Iya silakan. Bahwa apa yang disampaikan Murabi tentang dakwah. Iya. Saya ingat betul sahabat yang dengarkan dulu ya terusnya. Bahwa tidak ada ruginya ini dakfis. Ketika orang mau terima atau tidak terima, kita tetap untung. Betul. Sudah itu aja. Ya,
Bagus. Sama dengan gini, orang berdoa itu nggak ada ruginya berdoa. Apa doanya diterima dengan segera, doanya diterima dengan lambat, atau doanya tidak diterima, tidak ada ruginya. Karena doa itu tetap berpahala. Dakwah juga begitu. Apa orang mau ikut, sudah kita dakwah mau ikut, direspon dengan baik dan sebagainya. Menurut Pak Merto, nggak ada ruginya, tetap untung. Nah, ini tadi kaitannya dengan itu namanya tekad. Kalau tekadnya sebenarnya itu jalan. Tapi kalau kita belum apa-apa, nanti jangan-jangan aku ngomong nggak direspon dengan baik begini ya. Tapi yang Pak Samsul sampaikan tadi penting juga loh Pak itu. Kalau perlu ya dikemas sedemikian rupa, kaitkan dengan ini ya. Biasanya itu lebih gampang kalau dikait-kaitkan dengan hari-hari besar Islam. Ini bulan Maulid, Pak Samsul mengadakan Maulid ya, itu lebih. Mau Isra Mi'raj atau Pak Samsul mau mengkhitan anaknya, mau nyunat istrinya. Astagfirullah. Mau nyunat anaknya atau mau nikah lagi lah, gak apa-apa lah gitu ya, dikemas lagi. Nah itu biasanya lebih mudah dibanding dengan hanya langsung seperti itu ya. Jadi itu pandai-pandai lah kita seperti itu. Tapi Pak Mitro, sepakat sekali saya bahwa dakwah itu jangan takut ya. Orang ikut tidak ikut tetap kita beruntung, sudah dapat pahala karena sudah melaksanakan perintah. Kalau perintah sudah dijalankan, urusan hasil itu urusan Allah, tetap berpahala. Ini dulu dalam rangka supaya kita ini jangan perkara nanti kurang pede, bisa dipelajari ilmunya banyak. Kalau misalnya Pak saya ini polisi yang mau saya hadapi tentara, gampang itu ya, ada ilmunya menghadapi polisi menghadapi tentara gitu. Tapi kalau kita sudah takut duluan, polisi Pak yang itu galak ini orangnya, itu namanya layu sebelum berkembang itu. Ya, cukup ya. Baik. Yang terakhir sekali, kalau tidak ada dakpis, apa kira-kira kerugian yang kita rasakan? Kalau dakpis tidak jalan, pahalanya berkurang. kalau dakpis tidak jalan, apa kira-kira kerugiannya kita sebagai warga khilafah? Kerugiannya apa? Bukan pertama tidak dapat pahala. Karena tidak dapat. Yang kedua, di wilayah Surabaya nanti nggak bisa berkembang. Ya strategi gitu gini kan. Karena baru bisa berkembang. Dakwah itu kan dalam rangka rekrutmen warga. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah direkrut itu jangan dibiarkan juga, silaturahmi tetap. Kalau nanti itu tadi Amir Wilayah mengatakan lebih banyak yang tidak aktif daripada yang aktif, ada 500 orang. Nah, itu kan tentu kita harus, kenapa kok begitu? Mungkin salah satu di antaranya itu ibarat nanam bunga cuma ditanam, nggak tahu dilihat, nggak tahu disirami, nggak tahu dipupuk. Ya lama-lama mati, seperti itu. Demikian kira-kira yang bisa sampaikan monggo Pak ya. Demikian diskusi materi dari dakwah fisabilillah dari belum saya tutup, marilah kita baca doa hamdalah dan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta minta ampun atas segala kelemahan dan kekurangan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya waktunya. Ada penutupan itu. Ada. Habis ini yang berdaulat. Apa sih kunjungan